Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ini bukan webinar ya, saya cuma pengen diskusi dan bincang-bincang sore aja. Jadi kami dari Universitas Aisyah Yogyakarta memiliki kewajiban sebagai salah satu institusi pendidikan yang berbasis kesehatan untuk memberikan semacam penyuluhan ataupun bimbingan gitu ya kepada masyarakat terkait hal-hal yang berbau kesehatan. Saat ini yang paling dekat dengan kita ya soal COVID-19 ini ya. Apalagi saat ini kan kita sudah masuk ke masa era new normal gitu. Oke. Oh iya, sebentar. Saya mau setting ini dulu. Nah, saya keluarkan. Jadi kita santai aja ya, nggak usah yang gimana-gimana gitu, karena saya juga sambil jalan. Oke. Mungkin sambil gini aja ya, karena saya mau diskusi nanti saya harus masuk ke web juga yang mau saya tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti lebih baik mungkin kayak gini aja, ini nanti sambil gunakan gitu. Jadi mungkin di sini saya akan lebih banyak menampilkan soal infografik ya, sehingga nanti cakupan yang pemahaman yang bisa kita dapat tuh luas gitu ya. Kalau misalnya nanti saya terlalu khusus, misalnya COVID-19 itu seperti apa dan yang lain-lain, nanti saya takutnya tidak menyeluruh atau tidak luas gitu pemahamannya. Dan kan kita kebetulan yang ada di forum ini adalah masyarakat umum gitu ya, sehingga nanti kebanyakan saya akan menampilkan yang soal infografik. Oke. Jadi awalnya mungkin sudah banyak yang paham dan tahu, tapi ini saya sekedar mengingatkan ya, ya kalau COVID-19 itu adalah penyakitnya, sementara virusnya adalah SARS-CoV-2 yang dimana di bulan Desember tahun 2019 itu sebutannya adalah nCoV-19 ya. Pada waktu Desember itu namanya nCoV karena dia bentuknya novel atau para ilmuwan belum pernah tahu gitu ya, sebenarnya ini virus apa gitu. Ini virus apa gitu kan ya. Nah, kemudian setelah beberapa bulan sekitar bulan Januari, ICTV atau Komite Internasional untuk Taksonomi Virus ya, International Committee Taxonomy Virus itu sudah memberikan namanya adalah SARS-CoV-2 gitu ya. Itu virusnya adalah SARS-CoV-2. COVID-19 adalah penyakitnya gitu ya. Jadi perlu diketahui gitu ya. Jadi kalau virusnya itu namanya SARS-CoV-2. Itu singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Kenapa number 2? Karena yang number 1 itu sudah dulu tahun 2003 dengan gejala yang mirip. Tapi bentuknya ini dia lebih memiliki banyak spike atau teman-teman tahu sebagai karena dia namanya corona ya. Jadi corona itu berarti dia punya mahkota. Lah di mahkotanya itu dia ada spike-spike yang lebih banyak dibandingkan dengan SARS-CoV yang terdahulu gitu ya. Nah, sehingga dia infeksinya saat ini jauh lebih masif daripada yang di tahun 2003, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara COVID-19 adalah singkatan dari coronavirus disease. Jadi COVID-19 adalah penyakitnya, gitu ya. Jadi itu mungkin yang saya bisa tekankan ke teman-teman agar bisa membedakan antara COVID-19 dan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 adalah virusnya, sementara COVID-19 adalah penyakitnya. Ya. Jadi COVID-19 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, COVID-19 ini yang memberi nama adalah WHO. Kalau SARS-CoV-2 tadi yang memberi nama adalah ICTV atau Komite Internasional untuk Taksonomi Virus, sementara kalau COVID-19 ini yang memberi nama adalah WHO, gitu ya. Nah, memang tingkat keparahannya ini lebih tinggi kalau dibandingkan dengan sejarahnya yang SARS-CoV tahun 2003 dulu. Nah, kok bisa virus itu menginfeksi gitu ya? Jadi
Jangan teman-teman bayangkan setiap virus itu bisa tumbuh atau hidup atau berkembang biak atau replikasi, bukan berkembang biak ya, bahasanya adalah replikasi. Jadi kalau virus itu apabila dia tidak punya inang, jadi dia harus nempel ya, harus nempel di suatu inang atau host gitu ya, harus nempel di suatu host atau harus nempel di suatu induk semang. Nah, induk semang atau hostnya itu adalah berupa sel gitu ya. Nah, kalau dia itu tidak nempel di suatu benda hidup, ya mati gitu. Misalnya ada virus ditaruh di atas meja gitu ya, tanpa ada sel yang bisa ditempeli, ya dia akan mati. Sel itu apa? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup ya. Jadi kan kalau badan, kita tuh badan itu ada organ jantung, ada organ paru-paru, ada organ yang lain-lain. Nah, unit terkecil dari organ adalah sel, di mana tempat si virus itu menempel dan bereplikasi. Jadi dia tidak berkembang biak ya, bahasanya salah. Jadi kalau ada orang bilang virus itu berkembang biak, itu salah. Yang betul virus itu bereplikasi. Jadi tugasnya hanya menggandakan diri gitu ya, replicate. Dia hanya menggandakan diri, tidak seperti manusia yang berkembang biak gitu ya, yang kalau berkembang biak itu semakin banyak, tapi ada sedikit perbedaan gitu ya. Kan satu manusia dengan manusia lain tidak mungkin sama. Begitu juga tumbuhan, begitu juga dengan hewan. Tapi kalau virus tidak, bahasanya replikasi. Kalau replikasi itu dia mirip gitu ya, sama persis gitu. Nah, kemudian bagaimanakah cara masuknya? Jadi cara masuk virus adalah dengan dia berikatan dengan reseptor. Nah, kalau di sini coronavirus dia reseptornya adalah reseptor AC2 ya, reseptor AC2. Nah, di mana reseptor AC2 ini sebenarnya dia ada di banyak sel, tidak hanya di paru-paru. Tapi kenapa kok dia suffer akutnya itu di paru-paru? Karena kita hirup gitu ya. Sebenarnya AC2 ini reseptornya lebih banyak di organnya itu usus halus, tapi karena si coronavirus ini kita hirup, makanya dia akan memberikan efek yang lebih parah pada paru-paru. Ya, nah kalau mungkin bisa nggak kalau misalnya dia itu sakitnya nanti di usus, bisa kalau misalnya dia menyebarnya lewat makanan gitu ya, tapi kan dia berupa droplet gitu ya, dia kan bahkan WHO sudah memasukkan dia pada airborne disease, tapi dia kan lebih cenderung ke droplet ya, kalau saya rasa masih droplet lah sekarang, karena dia penyebarannya tidak terlalu masif menurut saya, masih sampai saat ini gitu ya. Nah itu karena dia masuknya ke paru-paru, maka organ paru-paru lah yang pertama kali dijadikan tempat selnya untuk bereplikasi. Meskipun memang AC2 ini reseptornya di banyak tempat, terutama di usus halus itu banyak gitu ya. Nah, gitu. Jadi virus ini seperti yang kanan bawah, digambar di kanan bawah itu ya. Jadi kalau dia sudah bertemu spike-nya, spike dari SARS-CoV itu yang bagian coronanya atau crown-nya atau mahkotanya itu sudah bertemu dengan AC2, reseptor di sel dalam tubuh manusia, dia akan masuk gitu ya. Masuk kemudian materi genetik atau DNA-nya, jadi unit terkecil dari sel adalah DNA atau materi genetik, itu dia akan bereplikasi, dan kemudian dari replikasi itu dia akan assembly. Assembly itu dia akan pertama dia akan membentuk unit-unit dulu gitu ya, membentuk unit-unit dulu, yaitu seperti spike-nya atau selubungnya dan yang lain-lain. Kemudian dia akan assembly atau menata diri gitu ya. Jadi nanti spike-nya masang di sini, kemudian DNA-nya terbungkus lubung dan yang lain. Nah, ketika sudah apa namanya, sudah penuh atau sudah lengkap, maka dia akan rilis keluar dari sel kita. Ya, jadi dia akan rilis. Sementara sel kita bagaimana? Sel kita akan rusak gitu ya. Ketika terjadi replikasi virus, itu sel yang ditempati dia akan rusak atau mati. Kemudian dia keluar. Nah, dari rusaknya sel kita, kemudian dia semakin banyak bereplikasi, berarti akan semakin banyak sel yang dirusak. Nah, dalam hal ini sel paru-paru ya, apabila dia terhirup. Ya, tadi ingat kenapa paru-paru? Karena kita hirup gitu selnya. Semakin banyak, maka dia akan semakin merusak banyak sel. Nah, sebentar ada yang masuk kelihatan. Oke. Nah, sudah. Kemudian ketika dia apa namanya, ketika dia masuk, nah itu akan memberikan beberapa efek ya, kan selnya rusak dan dia itu adalah benda asingnya, itu akan memberikan efek pada sistem imun kita. Sistem imun kita itu akan bereaksi. Jadi seperti
penjaga pintu atau penjaga gerbang yang seperti di istana-istana itu kalau diganggu dia akan menyerang. Nah, serangannya itu dari imun kita kepada virus itu terkadang itu dia terlalu berlebihan yang biasa kita disebut dengan badai sitokain gitu ya. Jadi ketika sistem imun kita itu diserang oleh virus itu akan memberikan beberapa efek. Salah satunya adalah menghasilkan sitokin. Sitokin itu apa? Sitokin adalah sebuah protein kecil yang dihasilkan ketika sistem imun kita itu mulai aktif gitu ya. Nah, ketika sitokin ini menjadi banyak, itu akan berbahaya juga untuk tubuh kita. Meskipun dia itu memiliki efek yang baik gitu ya, dia akan mengembangkan sistem imun yang lebih kuat, guard-nya lebih bagus, tapi sitokin ini ketika menjadi banyak itu juga berbahaya untuk kita gitu ya. Nah, efeknya apa? Ketika sitokin ini menjadi banyak atau biasa disebut dengan sitokin storm atau badai sitokin, dia akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem inflamasi. Ya. Jadi kalau si sistem inflamasi itu biasanya dia akan memberikan efek probor, kolor, dolor, dan beberapa swelling gitu ya. Efeknya apa? Yaitu ketika terjadi inflamasi badan kita akan jadi panas. Ya. Jadi teman-teman jangan ini ya, kalau wah panas nih gimana gitu nggak. Panas itu adalah salah satu efek yang timbul karena terjadinya inflamasi gitu ya. Itu nggak apa-apa, asal tidak berlebihan. Tapi jika inflamasinya berlebihan maka akan timbul step ya. Ya, kalau misalnya terlalu panas, panasnya terlalu tinggi akan timbul stres. Kemudian ada juga muncul systemic inflammation yang lain, misalnya terjadinya penumpukan cairannya. Jadi selama ini yang terjadi di dalam paru-paru itu yang jadi masalah adalah virus merusak sel paru-paru dan terjadinya timbunan cairan yang ada di dalam paru-paru karena terjadinya inflamasi. Nah, makanya disitulah yang menyebabkan para pasien SARS-CoV ini meninggal dunia itu karena itu ya, karena sesak, banyaknya cairan karena terjadinya sistem inflamasi di dalam paru-paru dan banyaknya sel-sel yang rusak di dalam paru-paru. Begitu kurang lebih. Mungkin itu awal-awal pemahamannya ya. Jadi teman-teman biar tahu, yang paling penting teman-teman bisa membedakan antara apa itu SARS-CoV-2 dan COVID-19. Saya rasa itu sudah cukup. Kemudian kok bisa ya merusak ya karena itu tadi ya. Jadi kenapa kok pasien COVID-19 bisa meninggal? Itu karena terjadinya inflamasi, kemudian terjadinya sel-sel yang rusak dan lain-lain. Kurang lebih begitu. Ya nanti kalau misalnya saya tuh orang ilmu politik tuh ilmu pemerintahan nggak ngerti gitu kayak gitu tuh ya, bisa ditanyakan ya, ditulis pertanyaannya di kolom chat, nanti saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Mungkin nanti ini ada bahasa saya yang kurang sederhana atau kurang mudah dipahami, nanti akan saya jelaskan ulang, tidak masalah gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah sekarang tuh sebenarnya ada berapa banyak sih orang di dunia itu yang terkena COVID-19 atau sudah dinyatakan positif COVID-19 gitu ya. Teman-teman kalau mau tahu misalnya jumlahnya ada berapa, saya biasanya merujuk pada webnya Johns Hopkins University. Jadi dia memasang data secara global every second gitu ya, dia updating data-data dari tiap negara. Teman-teman bisa buka di ini ya, coronavirus chu.edu map HTML. Nah, di sini nanti dia akan menampilkan mapnya yang secara global, jadi seluruh dunia. Kalau yang di PPT saya tadi itu saya ambil screenshotnya itu hari lusa ya, kok lusa? Ini hari Rabu, hari Senin saya ambil screenshotnya ini. Itu jumlahnya 19.877.261. Sedangkan hari ini dilaporkan adalah 20.295.343. Ya. Dari map ini teman-teman bisa klik setiap negara, misalnya mau apa ya, di ini misalnya di India case-nya ada 1.136, meninggal 6. Jadi tiap informasi di sini ada. India yang daerah mana lagi ada padesis dan yang mana-mana gitu ya, termasuk di Indonesia. Ya, Indonesia jumlahnya 130.718 dan meninggal 5.903. Yang di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ini adalah rankingnya. Yang paling atas tetap Amerika merajai ya. Bukan merajai dalam hal yang baik, tapi ini merajai dalam hal banyaknya orang yang terkena positif COVID-19 di Amerika gitu ya. Dia sudah 5.141.208 orang. Tapi kita sebagai bangsa yang baru dapat
kasus 130.000 tidak boleh berbangga ya. Kita 130.000 itu jangan-jangan karena kemampuan testing kita itu belum sama dengan Amerika gitu ya. Jangan-jangan kalau kita di testing secara masif itu juga apa namanya, kalau di testing secara masif jangan-jangan juga sama kayak Amerika atau jangan-jangan lebih dari Amerika karena kan penduduk kita 275 juta. Jadi kita tidak boleh berbangga di Indonesia baru 130.000, nggak boleh kayak gitu. Karena sistem testing yang dimiliki Indonesia itu belum memasuki tahap yang ideal. Jadi kalau WHO itu menyatakan bahwa testing yang ideal itu yang paling ideal dimiliki oleh Korea Selatan ya. Jadi Korea Selatan. Nah, di Indonesia, testing yang ideal itu baru dimiliki oleh DKI Jakarta berdasarkan jumlah penduduk. Sementara daerah-daerah lain itu belum punya testing yang memadai ya jumlahnya. Gitu. Makanya kita tidak boleh abai juga di sana. Misalnya di Amerika, wah udah 5 juta kita berarti 130.000 itu sama sekali tidak boleh diabaikan. Karena sebenarnya testing kita itu belum mencapai kondisi yang ideal. Nah, awalnya itu bagaimana COVID-19 ini bisa menyebar? Sebenarnya sudah banyak juga ya di berita, tentu saja diawali oleh di Wuhan, di Cina ya. Jadi kasus terkonfirmasi pertama kalau dilihat dari infografik ini itu terjadi yang benar-benar sebenarnya sudah terkonfirmasi dari bulan Desember, tapi terlihat masif itu baru mulai di bulan Januari ya yang di Wuhan Cina itu. Sementara kalau di Indonesia kasus terkonfirmasinya baru di bulan Maret. Nah, kemudian ketika sudah terjadinya kasus-kasus yang semakin banyak, maka penerbangan internasional, kemudian perkapalan dan yang lain-lain itu akses antar negara akan ditutup ya, akses negara akan ditutup. Nah, makanya di infografik ini dinyatakan yang sebelah atas itu adalah kasus terkonfirmasinya pertama itu kapan atau first case-nya di suatu negara itu kapan, itu yang berwarna hitam, kemudian yang kuning itu memulai untuk karantina lokal gitu ya. Jadi kalau di Wuhan kemarin itu benar-benar yang dikarantina sebenarnya adalah daerah Wuhan saja. Sementara daerah yang lain itu dibuatkan karantina tetapi tidak yang lockdown total gitu ya. Sementara kalau di Indonesia itu hanya sebatas PSBB ya, PSBB dan pencegahan-pencegahan ya itu infografiknya. Kemudian kalau di Indonesia, kalau misalnya di Indonesia kita mau dapat infonya berapa jumlah yang terkonfirmasi positif dari mana, bisa kita lihat dari web gugus tugas kalau yang dari Indonesia ya. Ini bisa kita lihat dari web gugus tugas covid19.co.id/peta sebaran. Ya, ini juga sama sistemnya, kita bisa klik untuk mengetahui ya. Saya di Jawa Timur sama Jakarta paling banyak ya. Di sebelah kiri sama infonya, yaitu kasus terkonfirmasi paling banyak per provinsi ya. Per provinsi paling banyak di DKI Jakarta 26.624, sementara di Jawa Timur 25.917. Sementara kalau di Jogja itu memang sedikit ya, kelihatannya sedikit, tapi kembali lagi saya jelaskan bahwa kesedikitan itu belum tentu adalah real number tested positif COVID-19 gitu ya, belum angka yang menunjukkan real bahwa hanya segitu gitu orangnya. Karena di Jogja sendiri sampai saat ini setahu saya laboratorium yang aktif untuk menerima sampel COVID-19 itu hanya sekitar 6 gitu ya. Jadi masih sangat jauh dari kata ideal gitu. Ya makanya di sini mungkin Jakarta banyak karena yaitu sama WHO karena dia sudah dianggap ideal angkanya sehingga kelihatan jumlah realnya lebih seperti itu. Jadi tetap kita tidak boleh abai. Nah, selanjutnya adalah mengenai new normal ya. Jadi saya adalah salah satu orang yang di awal-awal ketika COVID-19 ini mulai masuk ke Indonesia, saya adalah salah satu orang karena saya peneliti begitu ya. Saya adalah salah satu orang yang mendukung untuk pemerintah melakukan lockdown gitu ya. Karena pemikiran saya sebagai peneliti di awal pasti udah ya emang ini harus lockdown gitu ya, seperti yang dilakukan di Wuhan. Karena memang hanya satu-satunya cara agar tidak terjadi persebaran virus secara masif itu memang memutus hubungan antar manusia gitu. Tapi setelah saya lihat waktu itu perkiraannya saya sudah membaca dari berbagai literatur ya, dari baca berbagai paper, ada yang dari UI, ada yang dari mana-mana. Nanti akan sampai selesai di bulan September, tetapi ada gelombang kedua.
ada yang ngomong dari Harvard tuh nanti sampai Oktober, tapi nanti ada gelombang kedua dan yang lain-lain. Tapi setelah dilihat semakin hari berjalan, pemahaman saya menjadi semakin bergeser gitu ya. Ya nggak bisa ternyata. Dan ternyata efeknya ini panjang gitu ya. Kalau misalnya boleh memilih, memang di awal tetap kita Indonesia itu melakukan lockdown total sekitar 1 bulan. Mungkin cerita di hari ini akan berbeda, tapi karena kita tidak melakukan lockdown total di awal, maka cerita hari ini pun ya begini adanya gitu ya. Jadi persebarannya tuh kayak ya gitulah. Dan karena sudah saking lamanya pemerintah juga PSBB gitu, tapi kan tidak ada tindakan yang tampak tegas ya, terutama yang saya rasakan di Yogyakarta. Entah kalau misalnya di Jakarta atau tempat lain, terutama di Jakarta, Sultan pun mengatakan memperpanjang masa tanggap darurat ataupun yang lain-lain, kita tidak merasakan efeknya sama sekali begitu. Nah, ya memang kalau misalnya begini-begini terus, ya keadaannya ya mau bagaimana lagi, mau nggak mau ya harus kita terima ya. Sudah mungkin di awal itu kemarin kita sudah lost gitu, ya saatnya mungkin sekarang mau tidak mau kita mengatakan harus melakukan suatu sistem herd immunity, yaitu kalau herd immunity itu berarti nanti terserah dari masyarakat ya, terserah dari masyarakat yang ada di daerah itu. Kalau dia kuat, dia akan bertahan gitu ya. Tapi bukan saklek seperti itu ya. Sebenarnya kalau misalnya fasilitas kesehatan kita itu mencukupi gitu ya, fasilitas kesehatan kita itu bagus, kita melakukan herd immunity itu tidak masalah. Salah satu contohnya di Belanda. Di Belanda itu juga kasus kematiannya tinggi, tapi mereka berani melakukan herd immunity karena mereka merasa bahwa rumah sakitnya itu cukup untuk menampung seluruh pasien apabila terjadi ledakan kasus COVID-19 gitu ya. Sementara sebenarnya kan di Indonesia tidak. Ya karena di awal kita tidak melakukan pencegahan yang masif gitu ya, ya mau nggak mau lah keadaan hari ini kita harus terima, karena kalau semakin diperpanjang maka keadaan kita juga tidak akan membaik gitu ya dari segi apapun, terutama segi ekonomi gitu. Jadi mau nggak mau saatnya kita untuk memasuki masa new normal gitu ya. Jadi new normal atau adaptasi kebiasaan baru adalah cara kita merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan. Keadaan di mana ketika PSBB, pembatasan sosial berskala besar mulai dilonggarkan, protokol kesehatan tetap dilakukan sehingga kita tetap bisa produktif dengan tetap mencegah terjangkit virus corona, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi artinya kita sekarang akan beraktivitas seperti biasa, tidak bisa seperti biasa, maaf. Kita akan beraktivitas, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan, gitu ya. Itu kurang lebih normal seperti itu. Nah, kenapa sih kok kita tuh harus melakukan adaptasi kebiasaan baru gitu ya? Kenapa enggak ya udah di rumah aja gitu kan? Ada karena beberapa terutama yang dari kalangan kesehatan ya, karena saat ini masih mereka dari kalangan kesehatan utamanya tuh masih menganggap kita tidak bisa melakukan adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini, apalagi nakes ya, tenaga kesehatan, karena mereka tiap hari di rumah sakit juga menerima pasien COVID-19 yang cukup banyak dan mereka sudah kelelahan gitu. Kalau teman-teman sudah sering lihat di web ataupun di sosial media itu yang mereka kelelahan, tapi memang itu betul-betul kelelahan. Untuk di Yogyakarta sendiri memang mungkin karena kasus yang dinyatakan positif tidak tinggi, jadi tidak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau misalnya di Jawa Timur, utamanya di Surabaya atau di Jakarta, nah itu baru tampak ya, karena memang di sana kasusnya yang dinyatakan positif itu banyak. Tapi kalau misalnya kita terus melakukan ini, apakah itu menjadi lebih baik keadaan kita? Kan tidak juga ya. Nah, makanya mau nggak mau kita memang harus melakukan adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, kenapa kok kita harus melakukan? Yang pertama, angka indikator ekonomi yang sudah semakin parah. Saya karena peneliti di bidang biologi, jadi saya kurang paham gitu ya mengenai ekonomi gitu. Tapi mau nggak mau, sekarang memang kita harus tenggang rasa gitu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita abaikan. Salah satunya dari faktor ekonomi itu, karena ternyata 133 juta pekerja di Indonesia. Jadi kalau angkatan kerja kita itu ada 133 juta, 55 sampai 70 jutanya adalah pekerja informal atau hariannya atau lepas. Jadi dia tidak digaji setiap bulan. Nah, dari pekerja informal ini kan
banyak hal yang harus kita pikirkan karena misalnya mereka sekarang pesanan makanan atau toko tambal bannya jadi tutup karena COVID-19. Nah, itu kan. Jadi itu kita harus pikirkan. Kemudian meningkatnya pengangguran sekaligus berkorelasi terhadap pergerakan konsumsi dalam negeri ya, karena pengangguran juga semakin banyak. Bahkan McD secara global pun akhirnya Pizza Hut ya, Pizza Hut secara global pun akhirnya tutup. Tampak seperti raksasa, tapi ternyata akhirnya tutup juga. Beberapa rumah mode terkenal pun akhirnya tutup juga, gitu ya. Pizza Hut yang di Indonesia pun sekarang sudah akhirnya berjualan di pinggir jalan, kalau teman-teman sudah sering lihat ya. Jadi ya memang kita sedang ada pada masa prihatin, tapi nggak mau kita juga harus tetap berusaha, gitu ya. Kemudian konsumsi yang biasanya menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto atau PDB Indonesia anjlok dan efeknya dapat memicu konflik sosial. Itu saya kutip dari pernyataan Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Sesmenko Siswiono Mugiarso. Jadi saya kurang paham soal ekonomi ini, tapi saya mau nggak mau harus berusaha memahami bahwa ya kita harus memang memulai new normal ini gitu ya. Apalagi kemarin sudah dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita minus, yang tadinya oleh Bu Sri Mulyani yang tadinya katanya hanya ada di sekitaran -4, ternyata pada realnya mencapai -5, meskipun pemerintah juga belum mengatakan bahwa ini kita lagi sedang ada di mode resesi gitu, enggak ya. Jadi pemerintah tidak menyatakan kita resesi, dan dari angka ini saya pahamnya intinya bahwa perputaran uang di Indonesia itu sudah tidak baik, atau intinya kurang oke gitu ya. Nanti mungkin kalau ada teman-teman dari ekonomi mau menambahkan silahkan, karena saya juga kurang paham. Tapi yang saya pahami itu bahwa perputaran uangnya itu memang tidak oke saat ini di Indonesia pada dasarnya. Kemudian alasan selanjutnya PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang tidak efektif, atau siswa dan orang tua siswa yang masih banyak kesulitan menerapkan PJJ. Ya, pembelajaran jarak jauh ini saya rasakan sendiri, saya sebagai dosen juga merasakan gitu ya. Ada yang tiba-tiba mahasiswa saya WA, Bu maaf di tempat saya mati lampu, Bu maaf internet saya tidak nyambung dan yang lain sebagainya. Memang ini tantangan ya untuk kita, di mana kita adalah negara kepulauan yang tidak setiap daerahnya itu terjangkau gitu ya. Aliran listrik kadang malah bergilir matinya, atau malah belum dapat listrik, kemudian internetnya juga belum nyampe dan yang lain-lain. Kemudian akhirnya Mendikbud sendiri akhirnya membuka sekolah tatap muka di zona hijau. Sekarang baru tahap zona hijau ya. Yang zona kuning baru mau, tapi kemarin banyak yang ini juga ya, banyak yang protes juga. Yang zona kuning jangan dibuka dulu lah gitu. Ya akhirnya pun kalau di universitas kan ada beberapa, termasuk di jurusan saya, yang mau nggak mau kami kan memang harus menggunakan skill laboratorium ya. Nah itu memang saya juga merasakan bahwa ketika mahasiswa hanya mendapatkan video yang saya kirim atau saya jelaskan secara online, saya rasa mereka tidak mendapatkan skill yang harusnya didapat. Gitu. Terutama kalau misalnya saya memakai, di jurusan saya memakai mikropipet, atau menyuntik, atau mengambil darah. Nah, itu kan tidak bisa seperti itu tuh kita videokan. Itu adalah skill-skill yang harus didapat ketika kita praktek langsung. Jadi memang banyak hal-hal yang harus membuat kita untuk segera melakukan adaptasi kebiasaan baru saat ini. Nah, kemudian sebenarnya pemerintah membahasakannya adalah new normal, tapi Bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat membahasakannya sebagai adaptasi kebiasaan baru. Beliau mengatakan hal itu karena menurut dia dari sisi bahasa ini lebih mudah diterima masyarakat, karena saat ini kita sedang mencoba untuk beradaptasi kepada protokol-protokol kesehatan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya wabah seperti ini tuh kan bisa dianggap apa ya, berulang gitu. Jadi ada beberapa kali wabah, yang salah satunya adalah flu Spanyol di 1918, yaitu seperti wabah yang berulang ya, jadi 100 tahun sekali. Nah, di tahun 1918 flu Spanyol ini hampir dinyatakan positif orang yang terkena flu Spanyol itu adalah 500 juta orang dengan jumlah kematian 20 sampai 50 juta orang. Data saat itu tidak pasti ya, karena data kan pengumpulannya atau submittingnya tidak sebaik sekarang gitu ya. Tapi termasuk adalah dalam hal testingnya gitu ya. Mungkin kalau pas waktu flu Spanyol dulu gini, orang panas, orang
orang flu gitu, udah dianggap dia positif flu Spanyol lah gitu kan, karena pada masa itu kita belum punya alat testingnya. Kalau sekarang kan ada PCR, rapid test dan yang lain-lain. Pada masa itu belum ada, sehingga mungkin jumlahnya tampak banyak atau memang sebenarnya lebih banyak itu tidak kelihatan karena mereka tidak punya testingnya gitu ya. Tapi dari jumlah kematian itu pun juga tidak bisa terkonfirmasi kan ya, 50 juta itu apakah murni flu Spanyol atau tidak karena itu tadi testingnya. Nah, pada akhirnya mereka juga melakukan adaptasi kebiasaan baru karena flu Spanyol ini terjadi beberapa gelombang, kalau nggak salah sekitar 2 gelombang ya, yang paling parah serangannya atau masifnya itu pada gelombang kedua. Lah begitu juga ditakutkan pada SARS-CoV ini. Jadi di SARS-CoV ini sebenarnya kita lagi ada pada masa gelombang pertama, gitu. Kita ada masa pada gelombang pertama. Karena naiknya itu belum naik yang benar-benar puncak gitu ya. Kita lagi ada di lereng gitu. Nah, sebenarnya harusnya nanti ketika kita jumlahnya sudah di puncak, itu akan turun, ada kemungkinan itu naik lagi gitu. Nah, begitu juga dengan flu Spanyol, ketika dia mencapai puncak yang kedua, itu pas paling banyaknya itu adalah ketika puncak yang kedua itu gitu. Tapi mau nggak mau akhirnya mereka pun melakukan adaptasi kebiasaan baru atau new normal gitu ya. Salah satunya yang ada di gambar yang saya tampilkan. Jadi kalau yang paling kiri atas itu kalau nggak salah di Jepang, kemudian yang kiri bawah itu di daerah Belanda, yang kanan bawah itu adalah daerah di Amerika. Yang kanan bawah itu adalah pertandingan sepak bola. Jadi orang-orang menonton pertandingan sepak bola. Kalau kita kan sekarang udah nggak boleh ya nonton pertandingan sepak bola aja live streaming kan lewat Zoom atau kita bayar tiket biar bisa masuk live streaming untuk menonton sepak bola. Begitu juga dengan nonton GP 500 misalnya. Ya kemarin kan para pembalapnya akhirnya beberapa bulan main game dulu gitu kan ya, karena ya, mungkin karena investornya atau akhirnya dilaksanakan juga ya, akhirnya dilaksanakan juga tapi tanpa penonton. Nah kita ya nontonnya dari TV, dari live streaming dan yang lain-lain. Nah, kalau zaman dulu nggak ada live streaming, mau nggak mau mereka tetap hadir. Nah yang di bawah, yang paling kanan bawah itu adalah pertandingan sepak bola dari Universitas Chicago Tech, Chicago Teknologi apa ya, kalau salah saya lupa. Nah, itu mereka menonton pertandingan sepak bola gitu dengan memakai masker. Kalau yang kanan atas itu sampai ada yang pakai masker untuk gas beracun ya, gitu ya. Ya, jadi itu adalah new normal atau adaptasi kebiasaan baru pada flu Spanyol 1918. Nah, penularan dan gejalanya itu seperti apa? Ketika kita memasuki masa new normal ini, kita harus tahu ya cara penularan dan gejala sehingga kita jadi lebih aware gitu terhadap penularan dan gejala yang terjadi. Ya, yang pertama adalah panas, shortness of breath, itu adalah artinya nafas kita menjadi pendek-pendek. Biasanya nafas yang menjadi pendek-pendek itu berarti sudah terjadi inflamasi ya di dalam paru-paru kita gitu, sudah terjadi inflamasi, kemudian terjadi batuk, ya itu gejala-gejala yang utama seperti itu. Nah kalau sudah terjadi inflamasi itu tadi yang saya ungkapkan bahwa kalau udah inflamasi itu berarti adanya penumpukan di cairan dalam paru-paru sehingga nanti terjadi shortness of breath atau nafas yang pendek-pendek. Sementara kalau penularannya itu sampai saat ini saya masih pendapat saya pribadi masih droplet ya, meskipun WHO sudah memasukkan SARS-CoV-2 ini menjadi airborne. Kalau misalnya memang sudah airborne, seharusnya kita bertemu itu sudah tidak boleh sama sekali meskipun memakai masker gitu ya. Jadi masker yang kain yang biasa kita pakai ketika SARS-CoV ini sudah penularannya sudah meningkat menjadi airborne itu sudah tidak efektif. Dan pergi ke kantor atau sekolah pun itu pun dilarang gitu ya. Meskipun ruangannya itu berganti-ganti gitu ya. Meskipun ruangannya berganti-ganti. Karena kalau misalnya orang sebelum kita yang masuk itu memiliki gejala atau penyakit COVID-19 dan dia sudah menetap situ, kalau misalnya COVID atau SARS-CoV ini sudah berupa airborne, maka airborne-nya ini akan menempel di penjuru ruangan dan ada di udara di ruangan itu. Nah, sebenarnya kalau droplet itu kan dia lebih kepada benda yang masih terselubung cairan ya. Artinya kalau teman-teman tahu percikan air, kalau misalnya nyempratin air itu ke teman-teman gitu. Maaf, ini ada yang bunyi, silahkan di-mute. Silahkan di-mute ya. Silahkan di-mute. Oke. Ya, jadi kalau droplet itu kayak percikan air gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sementara kalau airborne itu dia
ada di udara di ruangan itu gitu ya. Nah, kalau misalnya WHO sudah menyatakan airborne, sebetulnya kita pergi ke kantor, pergi ke sekolah itu dilarang. Jaga jarak 1 sampai 2 meter itu sudah tidak reliable lagi untuk saat ketika SARS-CoV ini sudah mencapai bentuk airborne gitu ya. Tapi saya rasa saat ini masih droplet, meskipun ada beberapa peneliti yang menyatakan bahwa ini sudah airborne gitu. Saya juga masih kurang paham yang sudah bentuk airborne itu yang tipe mana gitu. Karena di setiap negara kan memiliki SARS-CoV dengan tipe yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau saya rasa saat ini masih droplet gitu ya, karena penyebarannya juga belum terlihat yang sangat masif. Ya kita juga diminta untuk tidak melakukan kontak karena dia bisa menempel pada tangan ataupun benda-benda seperti botol, meja, dan yang lainnya. Oke, untuk kebiasaan baru yang pertama, yang paling utama kita harus menggunakan masker, ya. Masker. Uh, saya masih sering bertemu orang-orang yang masih malas menggunakan masker. Padahal menggunakan masker itu adalah kepedulian bersama ya. Ketika kita menjaga diri, berarti kita juga menjaga orang lain gitu. Ya. Jadi jangan lupakan untuk menggunakan masker, meskipun itu masker kain gitu ya. Emangnya kalau cuma masker kain aja efektif, Bu? Dari uji coba atau penelitian yang sudah dilakukan. Jadi di tahun 2020 bulan Mei itu di daerah Missouri, Springfield, Missouri, itu ada 2 orang hairstylist atau petugas salon yang dinyatakan dia itu positif COVID-19 gitu ya, dia positif COVID-19. Kemudian dia positif atau positifnya itu setelah beberapa hari ketika dia sudah melayani beberapa konsumen gitu. Nah, ternyata di antara di antara konsumennya itu tidak semuanya terjangkit positif COVID-19. Bahkan 139 kliennya itu tidak ada yang terkena COVID-19 gitu ya. Ya, jadi karena kedua hairstylist itu selama melakukan pemotongan rambut dan yang lain-lain, mencuci rambut dan yang lain, mereka menggunakan masker ya. Or face covering gitu ya. Dan itu pun yang mereka pakai adalah cloth ya, cloth face covering, artinya adalah masker kain. Nah, di sini bisa kita lihat memang masker kain itu dia tidak bisa mencegah tidak keluarnya si SARS-CoV dari pernafasan kita, tapi di sini dia bisa mengurangi efek gitu ya, bisa mengurangi efek dan jumlah dari SARS-CoV yang menular ke individu lain. Makanya menggunakan masker itu adalah kepedulian bersama. Jadi jangan sampai malas-malas menggunakan masker. Kemanapun saat ini kita pergi harus menggunakan masker, gitu ya. Sebenarnya kalau bisa disarankan di rumah pun, karena kita akhirnya sekarang kita sudah pergi ke kantor, anak kita sudah pergi ke sekolah, itu sebenarnya juga kalau bisa ketika kita saling bertemu dengan anak kita ataupun orang tua kita juga harusnya memakai masker gitu ya. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya anak kita atau orang tua kita atau diri kita sendiri ketika kita berada di luar itu tuh seperti apa. Sebenarnya harusnya seperti itu. Tapi kalau memang di rumah itu sulit ya mau nggak mau, di tempat kerja ataupun tempat sekolah ataupun di tempat umum harus wajib. Ini sudah tidak bisa ditolerir atau maksudnya tidak bisa ditawar lagi. Menggunakan masker adalah suatu kewajiban. Bisa masker kain, bisa masker bedah, atau masker N95. Kalau untuk N95 ini memang dia untuk porinya itu kecil ya, jadi memang kebanyakan lebih diarahkan untuk petugas medis gitu ya. Jadi kita pakainya masker kain atau masker bedah. Di awal-awal dulu kan masker bedah sampai habis gitu ya. Sekarang sudah lebih murah lagi. Jadi pakai masker bedah saat ini saya rasa juga sudah bisa. Meskipun kalau masker bedah itu nanti menjadi efeknya adalah kita jadi banyak sampah gitu ya. Karena kan dia sekali pakai. Jadi kalau masker kain bisa dicuci itu bisa dipakai lagi. Dicuci ketika dipakai gitu ya. Jangan cuma dicuci kok, tapi dicuci ketika dipakai. Nah gitu ya. Kemudian untuk memakai masker kain maksimal waktunya adalah 4 jam ya, maksimal adalah 4 jam. Setelah 4 jam ganti maskernya. Jadi ketika teman-teman atau Bapak Ibu pergi ke sekolah ataupun pergi ke tempat kerja, silakan membawa masker cadangan yang diletakkan pada pouch khusus ya, diletakkan pada wadah khusus. Nanti setelah 4 jam pemakaian ganti gitu ya. Jadi efektifnya hanya 4 jam. Kemudian selanjutnya selama normal ini kita harus menjaga imunitas ya. Jadi sel-sel imun yang menjaga atau guard tubuh kita itu dihasilkan oleh sel induknya itu dari sumsum tulang belakang. Nah, untuk meregenerasi itu
atau menghasilkan sel-sel imun itu, kita harus banyak-banyak mengkonsumsi pangan aman dan bergizi itu ya, kita harus kemudian minum air putih, kemudian olahraga, jangan malas-malas untuk olahraga, minimal jalan kaki atau apa. Kemudian yang paling utama adalah tidur cukup. Tidur cukup ini sangat berpengaruh ya terhadap imunitas. Kalau teman-teman nanti mau membaca paper atau literatur, tidur cukup ini sangat mempengaruhi terhadap imunitas. Juga termasuk ke dalam apa ya, keadaan kulit dan yang lain-lain itu ya. Jadi tidur cukup paling utama. Jangan berlebihan, jangan kurang juga. Gitu. Kemudian konsumsi suplemen bila perlu, biasanya ini adalah berupa suplemen imunomodulator ya. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Ini juga wajib ya, bahwa hand sanitizer, cuci tangan itu wajib, masker, hand sanitizer, sering-sering cuci tangan itu wajib, tidak bisa kita tawar lagi ketika kita sudah menjalani new normal. Kemudian tempat kerja dan sekolah. Nah, tempat kerja dan sekolah itu memang sebaiknya kita sudah disarankan ya untuk jaga jarak ya. Jadi bisa teman-teman baca sendiri di infografiknya, hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 1 meter, bla 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 bla. Kemudian apabila ada yang sakit, silahkan tidak masuk sekolah, silahkan tidak masuk kerja gitu ya. Kemudian ruangan ber-AC, hindari ruangan ber-AC. Jadi ini ada salah satu contoh yang di gambar sebelah kanan itu adalah salah satu denah restoran yang ada di Guangzhou, Cina. Ketika wabah COVID-19 ini sudah merebak, ada suatu restoran itu dipetakan oleh salah satu peneliti namanya Kenneth Chang. Nah, dia memetakan bahwa ternyata orang-orang yang terkena aliran AC dan berada di dekat penderita yang positif itu tertular. Ya, bisa kita lihat yang bagian bawahnya itu, yang bagian atas itu diblok ya, ini bagian atas ini diblok begini kotak, kemudian diperbesar di bagian bawah ini. Nah, air conditioner ada di sebelah kanan. Orang yang pertama terkena COVID-19 pada kursi-kursi ini adalah pasien A1 ini di tanggal 24 Januari. Jadi ini alirannya adalah ke arah kiri ya, dari kanan ke kiri gitu ya. Saya membahasakan dari kanan ke kiri gitu. Nah, sementara di sini ada X house-nya. Memang betul ada X house-nya, tapi di sini apabila teman-teman ada di ruangan ber-AC, maka ini akan berputar di daerah ini. Gitu. Akan lebih sering berputar di daerah sini. Nah, maka pada denah ini orang-orang yang positif adalah orang-orang yang ada di sekitar pasien A1. Sementara yang di kursi yang di meja E, F dan D, ini yang D ini biasanya pramusaji ya. Jadi ada meja tinggi, kita ada pramusajinya, itu tidak terkena ya. Maka teman-teman ketika ada di tempat kerja dan sekolah, silahkan untuk mematikan AC. Gitu ya. Pintu dibuka dan jendela dibuka. Kalaupun tidak ada pintu jendela, minimal AC dibuka. Biar perputaran udaranya itu tidak terlalu sering ya, karena memang AC itu kan dia berputar gitu ya udaranya. Nah, makanya di sini yang terkena adalah di meja A, B, dan C. Sementara meja D, E, dan F itu tidak terkena karena air conditionernya dari sebelah kanan, gitu ya. Dia bisa dilihat ya seperti itu. Apabila teman-teman berada di sekolah atau tempat kerja, silakan aware terhadap air conditionernya. Kemudian pencegahan setelah berpergian. Saat ini kita diwajibkan untuk wajib mandi setelah pulang dari tempat kerja atau sekolah. Jangan malas gitu ya. Kalau ibu saya malah kadang gini, berangkat itu beliau nggak mandi, nanti pulang mandi. Jadi berangkat nggak mandi, pulang mandi. Mungkin bisa pakai roll on atau apa gitu ya. Karena ya kadang saya juga punya dari sisi saya tipe orang yang males mandi gitu ya. Jadi pengennya tuh mandi itu sehari tuh sekali aja gitu, tapi sekarang tuh nggak bisa, kita nggak bisa gitu ya. Meskipun kita berada di ruangan yang kosong sekalipun di tempat kerja ya, di tempat kerja meskipun di ruangan yang kosong sekalipun. Kalau tempat kerja kita atau sekolah kita itu bekas dipakai orang, gitu ya, kan kita nggak tahu orang itu tuh sebenarnya dia sakit apa enggak gitu loh. Jangan-jangan nempel ke kita kan gitu ya. Jadi sampai rumah itu memang harus mandi ya. Sering cuci baju, jangan malas-malas. Misalnya pakai celana jeans dipakai 5 hari itu udah nggak boleh sama sekali saat ini ya. Jangan kayak gitu. Semua pakaian yang menempel di tubuh, kerudung, baju, celana, rok itu harus segera dicuci ya. Jangan malas-malas. Kemudian yang sebelah kanan, nanti saya akan share materinya. Jadi kalau saya jelaskan satu-satu nanti terlalu lama, itu infografik juga.
Nah, karena saya adalah penelitiannya lebih ke drug development, kadang banyak yang bertanya sama saya ya, Bu, kalau minum jamu itu sebenarnya efektif nggak sih? Nah, gini ya, kalau misalnya teman-teman itu mengkonsumsi jamu, jamu itu ada 4 fungsi. Yang pertama adalah promotif, kuratif, rehabilitatif, dan preventif. Untuk kuratifnya itu memang kurang ini ya, kurang bisa dipercaya gitu, karena untuk efek kuratif atau pengobatannya itu sampai sekarang penelitiannya belum banyak gitu ya. Nah, kalau untuk promotifnya atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya ini sudah banyak ya sebagai imunomodulator dan yang lain-lain. Tapi kemudian kalau misalnya teman-teman sudah dinyatakan positif COVID-19, kemudian tidak mau diisolasi, kemudian malah cuma minum jamu tok, terus berharap dari minum jamu itu sembuh, itu salah gitu ya. Itu bisanya jamu itu sampai saat ini penelitiannya hanya meningkatkan daya tahan gitu ya. Kemudian rehabilitatif, yaitu masa penyembuhan. Jadi setelah selesai sembuh dari COVID itu kemudian kita minum jamu dan jadi misalnya meringankan nafas, misalnya minum jahe gitu ya, kan itu nafasnya jadi lebih enak gitu, jalan nafasnya itu bisa. Kemudian preventif adalah pencegahan, itu bisa. Sementara kalau efek kuratifnya sampai saat ini atau efek pengobatannya itu belum ada ya papernya. Jadi itu ya. Kalau untuk promotif iya, rehabilitatif iya, sementara untuk preventifnya menurut saya belum ada sampai saat ini. Nah ini ya, jadi sebenarnya sudah dibuat gitu ya, riset-riset yang khusus jamu itu, terutama untuk jamu Indonesia. Ini saya kutip dari Bapak Ahmad Saiku, Kepala BPPT TOT. Itu dia adalah kepala dari penelitian obat dan jamu di Indonesia di bawah Kemenkes ya, itu ya. Jadi kalau sekarang sebenarnya udah ada sih jamu yang tersaintifikasi atau SJ gitu ya, ramuan jamu tersaintifikasi. Misalnya untuk asam urat itu sudah ada. Untuk apa namanya, diabetes itu sudah ada, sudah tersaintifikasi, itu artinya sudah ada penelitiannya dan sudah didosiskan. Tapi untuk COVID-19 ini belum ada gitu ya. Jadi jangan berharap masalah kuratifnya karena penelitiannya belum ada. Nah, bisa juga ini untuk tadi ya saya sarankan untuk apa namanya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu bisa di sebelah kanan itu ada macam-macam ya, bisa pakai sambiloto, bisa pakai menyiram, temulawak, kunyit, jahe, jambu biji. Nanti ini saya share bahannya, kalau teman-teman misalnya mau mengkonsumsi boleh, ini ada resepnya juga, bisa dilihat dosisnya. Oke, kemudian ini saya yang terakhir, pesan sedikit dari saya untuk closing statement dari presentasi atau materi yang saya paparkan. Yang pertama, jangan malas melakukan adaptasi kebiasaan baru ya. Kita semua belajar ya, kita semua belajar dan kita semua sekarang lagi pada mode sulit gitu ya. Tapi jangan malas gitu ya, kita semua belajar dan jangan malas, karena melindungi diri kita berarti juga melindungi orang lain. Kemudian hoax dan konspirasi tidak jelas harus dikubur dalam-dalam, selalu cek dan dicek berita selain serta penelitian gitu ya. Ada yang mengatakan ini itu, silahkan cek dengan baik. Ada yang bilang bahwa COVID-19 ini bohong, itu sama sekali tidak betul gitu ya. Silahkan pergi ke rumah sakit, COVID-19 ini nyata gitu ya. Arus penelitian COVID-19 sangat cepat, pemahaman kita harus lebih cepat. Nah, ya, karena kalau menurut saya ketika kita apa ya, ingin mendapatkan suatu informasi yang jelas, kita itu harus membaca penelitian. Itu jauh lebih baik apabila kita hanya membaca surat kabar ataupun opini orang lain. Nah, untuk bisa membaca penelitian, tentu saja kita harus memiliki ilmu yang cukup. Nah, mau nggak mau memang kita harus banyak belajar ya, gitu ya. Jadi arus penelitian COVID-19 sangat cepat, pemahaman kita pun harus lebih cepat. Jika nantinya vaksin sudah ada, bukan berarti kita bisa bebas seperti dulu. Oke, jadi kalau ini kan sekarang kita lagi ada di uji vaksin fase 3 ya, yang dikeluarkan oleh Sinovac. Ketika vaksin itu keluar, kita juga tetap tidak bisa sebebas seperti dulu kala gitu ya. Jadi vaksin ini diberikan atau efektif kepada orang-orang yang belum positif COVID-19 gitu. Jadi prinsip dari vaksin adalah membuat daya tahan tubuh kita itu lebih cepat terbentuk gitu ya, bukan menyembuhkan orang yang sudah sakit COVID-19. Kalau orang yang sudah sakit kemudian sembuh, dia sudah mendapatkan antibodi alami ya. Sementara kalau vaksin itu nanti memang malah disuntikkan atau diberikan kepada orang yang sehat malah untuk membentuk daya tahan tubuh yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan daya tahan tubuh alami pada orang tersebut gitu ya. Jadi vaksin ini bukan untuk mengobati ya, perlu diingat.
Kemudian selalu menjaga satu sama lain ketika kita sudah menjalani adaptasi kebiasaan baru. Menjaga diri berarti juga menjaga orang lain, terutama orang tua dan balita. Ya, sedikit case yang sudah terjadi bahwa memang sebaiknya balita dan orang tua di atas 55 tahun, berapa ya? Ya sekitar 50 tahun ya dari data yang saya berikan di kanan bawah ini, itu lebih baik tidak melakukan kegiatan di luar. Kenapa? Karena case fatality-nya pada orang tua dan balita itu lebih tinggi. Sedangkan pada orang muda itu memang case fatality-nya rendah, tapi mereka biasanya menjadi pembawa. Jadi ini adalah kasus di Korea Selatan dan di Italia. Yang merah adalah Korea Selatan, yang hijau adalah Italia. Perbedaan Korea Selatan dan Italia apa? Korea Selatan melakukan tes masif terhadap semua terhadap semua warga negaranya ya. Sementara kalau Italia itu hanya orang-orang yang positif gitu ya. Nah, bisa dilihat ternyata kalau yang di Italia itu jumlah terbanyak adalah di atas usia 50 tahun. Sementara kalau di Korea Selatan terbanyak di average umur 20 sampai 29 gitu ya. Positifnya yang dites positif menggunakan swab PCR gitu ya. Menunjukkan kalau misalnya di anak muda itu dia nggak kelihatan gitu ya gejalanya atau apa, tapi dia sebagai pembawa. Kelihatannya yang merah itu, yang merah menjulang tinggi, age 20 sampai 29 gitu ya. Sementara kalau yang di Italia karena yang dites hanya yang positif aja, yang banyak kelihatan usia-usia yang di atas 50 tahun gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Semoga kita tetap bisa menjalani new normal dengan baik. Silakan kalau ada pertanyaan dituliskan di kolom chat box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah penyampaian materi dari pembicara yang pertama. Jadi karena beliau mungkin bicaranya dalam aspek kesehatan, itu udah banyak hal yang disampaikan terkait dengan bagaimana virus ini bekerja, nama virus dan juga nama penyakit ini seperti apa, dan bagaimana virus ini bisa membunuh. Ini banyak hal disampaikan. Jadi terkait dengan sekarang di mana PSBB memang sudah agak dilonggarkan, namun memang kita tetap harus hidup dengan protokol kesehatan. Jadi kita memang harus membiasakan diri untuk menghadapi kehidupan yang baru, merubah perilaku kita agar setidaknya bisa meminimalisir bahkan menghindari penyebaran COVID-19. Banyak tadi yang disampaikan terkait dengan agar virusnya tidak menyebar, kita harus pakai masker, cuci tangan terus, jaga jarak minimal 1 meter, jaga kesehatan, dan sepertinya rumus penghematan air sekali mandi itu udah nggak bisa dilakukan untuk saat ini. Jadi memang harus banyak-banyak mandi agar bisa kesehatannya bisa terjaga. Dan apa ya? Pesan tadi ya, maksudnya pesan terkait dengan kalau misalnya tidak percaya terkait dengan COVID-19 atau menganggap virus ini adalah konspirasi, pesannya adalah silakan datang ke rumah sakit biar saksikan sendiri. Oke, mungkin selanjutnya ke saya langsung ke untuk bagi yang mau bertanya, saya silakan ditulis di kolom pesan biar nanti saya membacakan. Selanjutnya kepada pembicara yang kedua, saya persilahkan. Sebentar, pembicara kedua dari tadi mencoba masuk ke forum kok belum bisa ya. Ditunggu dulu. Oh iya ya. Ingat karena pembicara kedua Bu Fitri Maulidah belum bisa masuk, jadi kita menunggu sebentar.